Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, di hari ini hari Jumat tanggal 30 Safar kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan siapapun yang sedang diuji dengan sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan jamaah sekalian pembahasan dari kitab Ad-Durrah Al-Mukhtasarah fi Mahasin Ad-Din Al-Islami. Itu sebuah kitab yang menjelaskan kepada kita keistimewaan dan keindahan agama kita yang mulia, agar kita semakin teguh di atasnya dan kita bisa menyampaikannya kepada mereka yang belum mendapatkan petunjuk ke dalam agama Islam. Karya Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di yang beliau hidup ya antara tahun 1307 ya sampai 1376 Hijriah ya, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan yang lalu jamaah sekalian kita sampai di halaman yang ke-16 ya dari kitab ini, di bagian tengah sebelum masuk kepada Al-Mithal Ats-Tsalits. Ya, Al-Mithal Ats-Tsalits. Ya, tempo hari sudah dibahas di antara keistimewaan agama kita. Yang pertama adalah mabniyun ala usulil iman. Ya, agama kita terbina di atas pondasi keimanan. Di antaranya rukun iman yang 6. Kemudian yang kedua, syariat Islam yang agung, di antaranya adalah ibadah salat, kemudian ibadah zakat, kemudian ibadah puasa dan menunaikan ibadah haji. Lalu beliau menyebutkan hikmah-hikmah dari masing-masing ibadah yang agung tersebut. Kini kita akan masuk kepada contoh yang ketiga dari keindahan agama Islam yang mulia. Ya, di sini kita dengarkan dahulu ya apa yang dibaca oleh qari dari Syekh Abdul Razak hafizahullah, yaitu Syekh Abdul Latif Ar-Rusyaidan. وأشار إلى شيء يسير من محاسنها ودلائل جمالها وشواهد حسنها وكمالها وأيضا عوائدها وثمارها العظيمة. أشار إلى ذلك إشارة مختصرة، ولهذا ختم هذا المثال بقوله وهذا على وجه التمليء والاختصار. نعم. Ya, ini di semak yang megang kitab Arabiknya ya. Al-Mithal Ats-Tsalits. Ya, jadi Al-Mithal Ats-Tsalits ma amara bihi asy-syari'u wa hatha 'alaihi. Ya. Apa yang asy-syari' ya, yang membuat syariat, membuat syariat, maksudnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengannya kepada kita. Wa hatha 'alaihi, dan memberikan motivasi kepada kita semua jamaah sekalian. Ala hadha asl kabir min nusus al-kitab was sunnah syai'un katsir. Ya, di antaranya min wujubil ijtima', ya, wajibnya ijtima'. Ya, ijtima' itu bersatu padu. Wal iktilaf, ya, dan juga iktilaf. Ya, ada ikhtilaf, ada iktilaf. Di sini iktilaf pakai hamzah, yaitu berakrab ya,
saling menyatu, itilaf, alifa ya'lafu, ya, itilaf, maksudnya sesama kaum muslimin. Ya, wa nahyihi dan larangan, wa tahdhirihi dan peringatan, anit tafarruqi wal ikhtilaf, dari tafarruq, ya, tafarruq itu berpecah belah, wal ikhtilaf berselisih. Nah, di atas pokok yang agung ini, min nususil kitabi was sunnah, ya, ada nas-nas, dalil-dalil, ya, baik dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah, syai'un katsir, yang banyak sekali. Ya, waqad alima kullu man lahu adna ma'qul, ya, dan sungguh telah mengetahui setiap man lahu adna ma'qul, ya, siapa yang memiliki serendah-rendahnya akal fikiran, jamaah sekalian. Ya, maksudnya seawam-awamnya seseorang itu tahu, jamaah sekalian, akan kemanfaatan perkara ini. Ya, wa ma yatarattabu alaihi, dan apa yang ditimbulkan darinya. Ya, minal masalihid diniyati wad dunyawiyah, dari kemaslahatan agama maupun yang sifatnya duniawi. Apa maksudnya? Jadi dari landasan yang ketiga atau keistimewaan yang ketiga ini, wajibnya istima' wal itilaf, itu akan ada kebaikan yang banyak, baik dalam urusan agama, akhirat maupun urusan duniawi. Wa ma yandafi'u bihi minal madar wal mafasid, dan apa yang, ya, tertolak darinya dari kemudaratan dan kemafsadatan. ولا يخفى أيضا أن القوة المعنوية المبنية على الحق هذا أصلها الذي تدور عليه. Wala yakhfa aidon, ya, dan tidak samar juga, tidak samar. Ini sering diucapkan, ya, atau sering kita lihat di kitab itu ada kalimat wala yakhfa, ya, dan tidak samar, ya, tidak diragukan lagi. Juga, ya, aidon annal quwwatal ma'nawiyah, ya, bahwasanya kekuatan maknawi al-mabniyah, yang terbina di atas kebenaran, hadza asluha alladzi taduru alaihi, inilah asalnya yang mana berputar di atasnya. Ya, jadi agama mengarahkan ke arah ijtima' dan itilaf, di antaranya untuk kekuatan maknawi kaum muslimin yang terbina di atas al-haq. Sebagaimana annahu qad ulima, ya, kama annahu qad ulima, ya, sebagaimana telah diketahui apa yang ada padanya kaum muslimin, ya, fi sadril Islam, ya, fi sadr, ya, sadr itu dada, ya, maksudnya di sini awal, ya, fi sadril Islam, di awal Islam, ya, dari kalangan para sahabat yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu keadaan min istiqamatid din, ya, istiqomah, teguh di atas agama Islam, wa salahil ahwal, ya, dan salahil ahwal, kebaikan urusan-urusan mereka, wal izzah, ya, dan kemuliaan yang belum pernah, allati lam yasil ilaiha ahadun siwahum, yang belum pernah dicapai siapapun selain mereka. Ya, karena para sahabat kanu, ya, mustamsikina, mereka itu berpegang teguh dengan asal ini. Asal apa? Asal wujubul istima' wal itilaf, ya. Jadi mereka bersatu padu dalam keakraban di atas agama Islam ini. Qaimina bihi haqqal qiyam, ya, mereka mendirikannya dengan sebenar-benarnya. Muqinina, mereka meyakini, asyaddal yaqin, dengan keyakinan yang maksimal, bahwasanya annahu ruhu dinihim, inilah ruh dari agama Islam ini. Nah, هذا المثال الثالث من
الإسلام ما أمر به وحث عليه من وجوب الاجتماع والائتلاف والنهي عن التفرق والاختلاف. وهذا الأمر مطلب عظيم من المطالب الشرعية والمقاصد الشرعية. والله سبحانه وتعالى ألف بالإسلام بين القلوب المتنافرة والنفوس المتعادية والأيدي المتقاتلة. Ya, jadi di antara yang beliau sampaikan bahwasanya ini merupakan matlab, ya, merupakan satu hal yang penting, ya, satu pokok, ya, satu kaidah yang penting dalam agama kita, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan Islam ini, dengan agama Islam, ya, menyatukan hati-hati manusia, menyatukan tangan-tangan yang saling berbunuh-bunuhan. Ya, maksudnya kita ingat di masa awal-awal dakwah Nabi SAW, ya, dahulunya orang-orang jahiliyah itu apa? Ya, ada perkara yang mungkin sepele, mereka saling apa? Berseteru, bering, membunuh dengan yang lain, satu kelompok atau satu kaum dengan kaum yang lain, dan itu semua disatukan dengan agama Islam. Ya, Islam inilah yang menyatukan hati-hati mereka. Ya, yang belum pernah ada bandingannya dalam sejarah. Ya, dan ingatlah nikmat Allah. Ya, dahulunya kalian a'da, ya, kalian dahulunya apa? Bermusuh-musuhan. Fa'allafallahu baina qulubikum. Kemudian Allah menyatukan di antara hati-hati kalian. Ya, ingatlah nikmat tersebut. Ya, ini secara khusus ya kepada para sahabat yang dahulunya mereka bermusuh-musuhan karena urusan duniawi, mereka disatukan di atas Islam, di atas iman. Ya, kemudian kalian, ya, dengan nikmat Allah menjadi ikhwana, menjadi bersaudara. Ya, jadi bukan lagi atas kesukuan, bukan lagi atas kepentingan, tapi di sini ada atas agama, di atas iman, di atas Islam. Ya, jadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut lafaz ikhwana, bersaudara, ya, bukan di atas apa-apa tapi di atas agama, di atas Islam, dan inilah sekuat-kuatnya persaudaraan. Ya, bukan karena satu darah, bukan karena satu ini, tapi satu agama, satu keyakinan. Inilah yang paling kuat yang mempersaudarakan seseorang dengan saudaranya. Meskipun dia bukan siapa-siapa, ya, meskipun dia bukan saudaranya sekandung, bukan satu suku, bukan satu negara, tapi dia dikuatkan, disatukan dengan tali iman. قال سبحانه وتعالى في آية أخرى إنما المؤمنون إخوة، أي أخوة دينية، أخوة الإسلام. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. Ya, beliau menyebutkan di antara ayat yang mulia bahwasanya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya, jadi bersaudara. Yang menyatakan di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan, ya, kepada kita semua dalam salah satu hadis beliau, ya, la tahasadu, ya, janganlah kalian saling iri dengki. Ya, janganlah kalian tadabaru, ya, saling membelakangi. Ya, jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Nah. هذه مقدمة لا تحاسدوا لا تناجسوا إلى آخره، هذه كلها أشياء تفسد الأخوة. Ya, dan kalau kita lihat, ya, hadisnya bisa kita simak, ya, kelengkapannya. Ya, sini kita bukakan di matan atau mutunul hadis.
Ya, ini hadisnya ya. Di antaranya diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnad beliau. Ya, juga beberapa imam yang lain ya. Kalau kita lihat di Musnad Imam Ahmad, la tahasadu ya, janganlah kalian saling iri dengki. Wala tanajasu ya, janganlah kalian berbuat najas. Ya, najas ini salah satu larangan ya dalam jual beli sama sekalian. Yaitu seseorang yang tidak ada niatan membeli tapi dia meninggikan ya harga dari orang yang menjual barang dagangannya dengan maksud mengecoh pembeli yang lain ya, supaya mengira barang tersebut dengan harga tinggi. Ya, nawar tapi nggak ada tujuan membeli. Ya, tujuannya apa? Meninggikan harga. Ya, sudah janjian sama yang menjual tadi. Ya, kamu pura-pura beli, tinggikan harganya. Seakan-akan seperti itu. Dan mungkin kalau kita di media sosial dia nanya tapi nggak ada niatan membeli. Tujuannya apa? Meninggikan. Ya, saya tawar sekian, padahal dia tidak ada tujuan untuk membeli. Sudah janjian dengan penjualnya untuk mengecoh pembeli yang lainnya. Wala tanajasu. Ya, karena di situ ada unsur apa? Tipuan. Ada unsur tipuan. Ya, semestinya harganya sekian ditinggikan, ya, disangka orang lain apa? Dia kepingin membeli, padahal tidak. Akhirnya pembeli yang lain, wah ternyata tinggi harganya. Saya tak nawar juga dengan harga yang tinggi. Ya, intinya tanajus dilarang. Termasuk juga wala tabaghadu, janganlah kalian saling benci membenci. Nah, berarti nggak boleh. Membenci itu kepada siapa? Kepada ahlul kufur. Ya, kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kepada ahlul iman tidak boleh membenci. Ya. Ya, kecuali kalau dia ahli maksiat ya, dia berbuat dosa ya, dia berbuat sesuatu pelanggaran sama sekalian, maka kita membencinya dengan perbuatannya tersebut. Tapi imannya kita mencintai karena dia seorang yang beriman. Ya. Wala tadabaru, dan janganlah kalian apa? Tadabaru ya, saling belakang membelakangi. Ya, maksudnya itu enggak rukun gitu ya. Jadi yang satu ke sana, yang satu ke sini. Ya, dalam artian tidak mau apa? Rukun, dia saling membelakangi dengan saudaranya. Wala yabi ahadukum ala bai'i akhihi, dan janganlah salah seorang di antara kalian itu membeli sesuatu yang dibeli oleh saudaranya. Ya, nanti menyedihkan hati saudara yang tersebut. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim ya, seorang muslim itu saudara muslim yang lain. La yadhlimuhu ya, dia tidak menzalimi saudaranya. Wala yakhdhuluhu ya, dia tidak menghinakan saudaranya. Wala yahqiruhu, dia tidak meremehkan saudaranya. At-taqwa hahuna ya, takwa itu di sini. Beliau mengisyaratkan ke dada beliau yang mulia 3 kali. Hasbum mri'im muslim minasyarr ya, cukuplah seorang muslim itu dari keburukan an yahqira akhahul muslim, kalau dia meremehkan saudaranya sesama muslim. Setiap muslim atas muslim lainnya haram ya, terjaga. Damuhu, darahnya, wa maluhu, hartanya, wa irduhu, kehormatannya ya, tidak boleh dinodai nyawanya, hartanya, kehormatannya. Ya, hadis ini riwayat Imam Ahmad dan juga imam-imam yang lain ya, termasuk di sini dalam Sahih Muslim ya, kita bisa dapatkan lafaz-lafaz yang semakna dengan hadis tadi. Nah, baik. Baik, kita kembali kepada uraian ya Profesor Dr. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala. الإسلام جاء بالتأكيد على حفظ الأخوة الدينية والرابطة الإيمانية وبقاء الألفة بين المسلمين، وأن يبعدوا عن أنفسهم كل أمر يفسدها. ولهذا مثل ما في هذا الحديث لما ذكر الأخوة حذر من أمور تفسدها، أيضا في آيات الحجرات. Ya, jadi berusaha untuk menyatukan tadi jamaah sekalian, mendekatkan. Di satu sisi berusaha untuk menjauhkan hal-hal yang bisa menodainya. Ya, kata jadi maksudnya beliau, kita itu disuruh untuk menyatukan diri kita dengan ahlul iman, dengan saudara kita seiman. Di sisi yang lain kita berusaha menghilangkan hal-hal yang bisa menodai kekuatan tersebut. Ya, kalau di hadis tadi diantaranya tidak boleh, jangan kalian begini, jangan kalian begini, itu kan supaya apa? Hilang sebab-sebab yang merusak hubungan tersebut. Ya, diantaranya adalah saling membelakangi, termasuk juga
dilarang berbuat najas, ya, termasuk juga adalah larangan untuk saling membenci, saling hasad. Jadi hal-hal yang bisa menodai hubungan tersebut. Nah, ya, kemudian beliau menyebutkannya dalam surah Al-Hujurat, jemaah sekalian, kata beliau, لما ذكر الأخوة الدينية حذر من أشياء تفسده. قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن. Ya, ini beliau menyebutkan dalam surah Al-Hujurat, ya. Coba kita lihat kelengkapan ayatnya agar lebih jelas, ya. Ya, surah yang ke-49 sama sekalian. Tepatnya di ayat yang ke-10 dan setelahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya, sesungguhnya atau hanya saja orang-orang yang beriman itu ikhwah, bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum, maka satukanlah antara kedua saudara kalian. Maksudnya kalau ada perseteruan itu disuruh apa? Mengislah, mendamaikan, ya, antara dua orang, dua kelompok, dua golongan, dua kaum yang berseteru, kaum muslimin disuruh islah. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian apa? Turhamun, mendapatkan rahmat. Lalu di sini disebutkan hal-hal yang bisa menodai dan kita disuruh menjauhinya. Wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun, ya, janganlah satu kaum itu mengolok-olok kaum yang lain. Berarti nggak boleh sama sekali mengolok-olok satu kaum, satu kabilah, satu ini. Ya, bisa jadi sama sekalian asa an yakunu khairam minhum, bisa jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Wala nisa'um min nisa'in, ya, dan jangan pula wanita-wanita muslimat yang mengolok-olok wanita-wanita muslimat yang lain. Asa an yakunna khairam minhun, ya, bisa jadi mereka lebih baik daripada yang mengolok-olok. Wala talmizu anfusakum, ya, kemudian wala talmizu anfusakum, ya, dan janganlah kalian mencela diri-diri kalian sendiri. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman, seburuk-buruk nama setelah iman atau gelaran setelah iman, panggilan setelah iman adalah kefasikan. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun, siapa yang tidak bertobat maka merekalah orang-orang yang zalim. Kemudian di ayat yang ke-12-nya, wahai orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhon, ya, jauhilah banyak dari prasangka. Ya, suudzon juga tidak boleh. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, ya, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, ini juga larangan yang ketiga, yang keempat, ya. Janganlah kalian tajassasu, ya, tajassasu itu tajassus, mencari-cari kesalahan, tajassus, atau memata-matai seseorang, ya, kepingin tahu kesalahan, kekurangan, itu tidak boleh. Wala tajassasu. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian apa? Sebagian kalian menghibah sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi, sukakah salah seorang di antara kalian memakan, ya, daging saudaranya maitan dalam keadaan bangkai? Fakarihtumu, tentu kalian tidak akan menyukainya. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim, ya, dan seterusnya. Baik. Kemudian kata beliau sama sekalian, yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa' asa yakunna khairan minhum wala tamyizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فهذه الأشياء المذكورات المنهي عنها، السخرية والنبز والهمز واللمز والغيبة والنميمة والتجسس إلى غير ذلك، هذه كلها تضر بالأخوة الإيمانية. Ya, jadi semuanya itu bisa memudaratkan, ya, dalam bingkai apa al-ukhuwah Islamiyah, hal-hal yang disebutkan dalam ayat yang mulia tadi
juga yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan جاء الأخوة الإيمانية وحتى من كل الأمور التي تفسد هذه الأخوة ولهذا كان حقا على كل مسلم أن يعنى بهذا الأمر عناية عظيمة وأن يحافظ عليه حفاظا دقيقا طاعة لله وتقربا إليه سبحانه وتعالى. Ya, beliau menasihati setiap muslim dan muslimah untuk memperhatikan dan menjaga kaidah ini sama sekalian sebagai dalam rangka ibadah, taat kepada Allah, taqarrub kepadanya, merealisasikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya tersebut. Dan Allah yuhibbu ibadah dzalik. Wa yuhibbu al-muslimin an yakunu muta'arifin, mutahabbin, mutawaddin, mutarahimin. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد هذا إذا حقق الإيمان أما إذا لم يحقق الإيمان وضعف الإيمان بينهم ضعف التراحم وضعف التواد وضعف ونشأت فيهم أشياء تورع صدورهم وتثير نفوسهم Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mencintai ya ketika hamba-hambanya itu saling cinta mencintai. Allah menyukai ketika hamba-hambanya saling muta'alifin ya, saling sayang menyayangi, saling kuat menguatkan ya, menyatu di antara mereka. Sehingga digambarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kal jasadil wahid ya, seperti tubuh yang satu. Ya, ini kalau satu dengan yang lain itu saling menguatkan ya, saling menyatu di antara mereka seperti jasad yang satu. Nah, ومن وراء هذه العداوات والبغضاء ونشر الشحناء من وراءها الشيطان لا يزال يحرش بين المسلمين ويفكك المحبة بين المتوادين المتحابين وينشر العداوة والبغضاء بين المؤمنين ولهذا إذا كان المرء يمشي في هذا الطريق أقصى الطريق نشر العداوة والبغضاء فهو يسير في طريق الشيطان. Ya, beliau di sini mewanti-wanti jangan sampai di antara kaum muslimin saling menyebarkan ya permusuhan di antara mereka, karena ini termasuk pintu-pintu syaitan. Dan menyebarkan permusuhan di antara sama kaum muslimin ya berarti dia meniti jalan yang di situ syaitan menyeru padanya. Nah, syaitan ingin untuk apa? Menyebarkan permusuhan di antara orang-orang yang beriman. Ya, syaitan itu kepingin orang beriman itu nggak menyatu, jadi dicerai beraikan. Ya, kepingin seperti itu syaitan. Ya, Allah menginginkan dari hamba-hambanya at-tarahum ya, saling rahmat merahmati, saling sayang menyayangi. Ya, saling bersikap lembut ya, ta'atuf di antara mereka. Ya, asyafaqah ya, kasih sayang ya, kemudian segala macam bentuk ihsan ya di antara mereka. Nah, ya, dan mencari ya solusi jalan keluar dari segala yang bisa melemahkan ya ukhuwah al-islamiyah dan imaniyah tersebut. Ya, sampai-sampai kalau ada yang bersengketa di antara dua orang disuruh mengislah. Ya, sampai-sampai dikecualikan ya dari hal yang sifatnya kebohongan itu, dikecualikan al-islah bainan nas. Ya, itu supaya apa? Jangan sampai ada perseteruan di antara dua orang atau dua kaum dari kaum muslimin. Nah. Ya, ini tidak berarti, kata beliau, ini tidak berarti kalau ada kesalahan saudara kita, penyimpangan, penyelisihan, itu kemudian dibiarkan. Ya, tidak seperti itu. Tapi yu'alaj, ya yu'alaj maksudnya dicari jalan keluarnya. Ya, ya dinasihati, disampaikan kepadanya. Ya, tidak berarti kemudian didiamkan, tidak. Ya, diantaranya apa? Mendatanginya, menyampaikannya, menasehatinya, ya, mendakwahinya, termasuk juga dakwah bidzahril ghaib, mendoakannya, mendoakan orang yang ya tergelincir tersebut untuk kembali kepada jalan kebenaran, menasehatinya, mendakwahinya. Nah,
إلى غير ذلك، هذا يحقق مصالح ومكاسب عظيمة. فمن محاسن الدين الإسلامي التأليف بين القلوب، التأليف بين القلوب. Ya, jadi termasuk di antara keindahan agama Islam adalah at-ta'lif bainal qulub, ya, menyatukan hati-hati. Menyatukan hati-hati pemeluknya, yaitu kaum muslimin, disatukan dengan agama ini. وهذا التآلف الذي يكون بين المسلمين يعد مظهرا شاهدا على حسن الدين الذي هم أهله. Nah, jadi ukhuwah mereka, ya, kasih sayang di antara mereka itu mencerminkan agama yang dianut, gitu ya. Jadi kesatuan tersebut, ukhuwah tersebut itu mencerminkan agama yang kita yakini, yaitu agama Islam dan keindahannya, keistimewaannya, tercermin dalam bentuk ukhuwah Islamiyah di antara ahlul iman. انتبهتم؟ يجعله شاهدا على حسن الدين الذين هم أهل هذا الدين. فإن نشبت العداوات بينهم والبغضاء وماذا سيكون المظهر؟ وأي عائلة ستكون على الكفار عندما يرون ذلك؟ هل هذا يحببهم في هذا الدين ويقبل بقلوبهم عليه إذا رأوا بينهم العداوات والخصومات والأذى الشديد؟ Ya, jadi maksudnya itu kalau sesama kaum muslimin itu saling membenci, saling menyebarkan permusuhan, ini cerminannya nanti dilihat orang-orang yang di luar Islam, wah ini kok saling permusuhan sesama kaum muslimin sendiri. Ya, tapi sebaliknya ketika kuat al-ukhuwah al-imaniyah di antara mereka, ini akan menggambarkan, ya, orang-orang yang belum mendapat hidayah tentang kesatuan hati ahlul iman, dan ini menunjukkan secara tersirat agama mereka yaitu Islam, agama yang mulia, memberikan kesan yang baik kepada orang-orang yang di luar Islam. Nah, الألفة بين المسلمين هذا مظهر عظيم جدا يظهر حسن الإسلام، لكن عندما تنشب العداوة والبغضاء بين المسلمين يضعف هذا المظهر ويتكالب عليهم الأعداء وتتكاثر عليهم الشرور وتذهب ريحهم. ولا تنازعوا فتفشلوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحهم، فيكون ذريعة للفشل والضياع. فما أمر به الشارع وحث عليه من وجوب الاجتماع والائتلاف ونهي وتحذير عن التفرق والاختلاف يقول على هذا الأصل كثير نصوص الكتاب والسنة شيء كثير جاء فيها نصوص كثيرة جدا تحث على هذا الأصل، وقد علم كل من له أدنى معقول منفعة هذا، ولا شك أن هي منافع عظيمة جدا وقوة للإسلام وعز للمسلمين ومظهر يدعو إلى الإقبال على هذا الدين واعتناقه وما يترتب عليه من المصالح الدينية والدنيوية. Ya, jadi beliau juga menyebutkan, ya, salah satu ayat yang mulia, ya, dalam surah Al-Anfal, jamaah sekalian, ayat yang ke-46, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa athi'ullaha wa rasulahu, ya, dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, wala tanaza'u, ya, dan janganlah kalian saling munaza'ah, ya, saling munaza'ah, ya, saling berjawat, saling memusuh-musuhi. Fatafsalu, kalian nanti akan mengalami kerugian, kegagalan. Wa tadhhabu rihukum, dan akan hilang, ya, angin kalian, ya, maksudnya kekuatan kalian. Wasbiru, dan bersabarlah. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Nah, ففيه من المضار والمفاسد إذا بقي المسلمون في ألفة وقويت شوكتهم. Ya, insyaallah demikian, ya, intisari dari al-mithal ats-tsalits, ya, atau sisi keindahan agama Islam yang ketiga, yaitu Islam, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita untuk wujubul ijtima' wal itilaf. Nah, عظم كلمتهم وخاف منهم عدوهم فيترتب عليه مصالح ومصالح عديدة جدا. قال ولا يخفى أيضا أن القوة المعنوية المبنية على الحق هذا الأصل الذي تدور عليه، هذا الأصل الذي تدور عليه وهو تحقق الأخوة
الإيمانية والألفة الدينية بين المسلمين. قال كما أنه قد علم. Ya, di sini beliau membaca paragraf yang terakhir ya dari Al-Mithal Ats-Tsalits. أن عليه المسلمون في صدر الإسلام من استقامة الدين وصلاح الأحوال والعزة التي لم يصل إليها أحد سواهم، إذ كانوا مستمسكين بهذا الأصل، قائمين به حق القيام، موقنين أشد اليقين أنه روح دينهم. فالحاصل أن هذا أصل عظيم حدثت عليه الشريعة وراقبت فيه، وجاء فيه نصوص كثيرة جدا، فهو من محاسن الدين الإسلامي أن فيه التأليف بين القلوب واجتماع الكلمة وزوال النفرة والسلامة من الشرور إلى غير ذلك من المصالح العظيمة المترتبة على ذلك. والمصنف رحمه الله له رسالة ثمينة ونفيسة جدا في هذا الباب، رسالة في الحث على الائتلاف والتحذير من التنافر والاختلاف. له رسالة في هذا الباب، وهي مع مجموعة من الرسائل تطبع الآن ويصل بإذن Ya, jadi maksudnya beliau penulis yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'di juga punya tulisan khusus ya, kitab khusus tentang masalah al-itilaf ya, penyatuan ya atau kesatuan ya, hati-hati kaum muslimin ya, dan larangan dari al-ikhtilaf. Nah, تجمع في غلاف واحد تجمع 3 كتب: القول السديد في مقاصد التوحيد، والمواهب الربانية من الآيات القرآنية، وهي رسالة نفيسة جدا كتبها في رمضان، وهو يقرأ القرآن تمر عليه فوائد ولطائف ونفائس جدا من هدايات القرآن، فكان يقيدها في تلك الرسالة. وأيضا له رسالة في فوائد مستنبطة من قصة يوسف. Di sini beliau menyebutkan ya beberapa tulisan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di, di antaranya Al-Qaulus Sadid, ini syarah dari kitab Tauhid. Ya, juga beliau punya catatan dari Al-Qur'an ya, beliau membaca Al-Qur'an, ada faedah-faedah yang penting ya beliau catat ya, termasuk kitab-kitab yang banyak sekali yang dituliskan oleh beliau. Nah, ya, termasuk kitab ini. Nah, demikian, insyaallah. وهذه الرسائل الأربعة بإذن الله نسأل الله الكريم التوفيق والمعونة. سيعقد لها مجالس في هذا المكان في رمضان بعد الفجر وبعد العصر بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله لنا ولكم أجمعين التوفيق، وأن يبلغنا رمضان على خير، وأن يغلبنا أجمعين خيراته وبركاته العظيمة. Ya, jadi maksudnya 4 kitab tersebut dari sekian banyak karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di, insyaallah kita akan bahas ya, kata beliau, setelah ba'da subuh di antaranya, dan mudah-mudahan Allah memudahkannya, dan semoga kita dipertemukan, kata beliau, dengan bulan Ramadan yang mulia. Nah, insyaallah kita cukupkan ya sahabat sekalian pada pembahasan ini sampai permisalan atau mithal ats-tsalits ya, contoh yang ketiga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menguatkan kita di atas landasan yang pertama al-iman, kemudian landasan yang kedua yaitu syariat Islam yang agung, kemudian yang ketiga yaitu ijtima kita, iktilaf kita di atas iman dengan saudara kita, dan merealisasikan ya perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, di antara dalam surah Al-Hujurat, termasuk hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan mendatang pada Al-Mithal Ar-Rabi. Ya, sebelum kita tutup, barangkali ada yang kurang jelas dari uraian tadi sama sekalian. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana kita di dalam menjaga ukhuwah di antara sesama kaum muslimin yang kita tahu bahwa di daerah kita ini sangat heterogen ya. Ada yang pemikiran liberal, ada yang tidak berpegang teguh kepada tradisi dengan melakukan kegiatan yang menyesuaikan ketuhanan dan lain-lain. Bagaimana kita Coba diulangi sekali lagi ya. Sekali lagi. Pertanyaan tadi diulangi. bagaimana
yang heterogen, yang mana ada yang pemikirannya liberal, ada yang berpegang pada tradisi agama nenek moyang, yang dia melakukan kesyirikan, kemudian melakukan hak-hak. Ya, bagus sekali pertanyaannya, yaitu bagaimana kita menjaga al-ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat yang beragam jamaah sekalian, keyakinannya, perbuatannya. Ya, kalau kita melihat ya dengan nas-nas yang ada di antara dalam surah Al-Hujurat, kemudian juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita korelasikan juga dengan ayat-ayat yang lain, ya juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kesimpulannya jamaah sekalian, wallahu alam bisawab, secara umum iman itu yang menyatukan hati, menjadikan al-ukhuwah Islamiyah antara kita dengan saudara kita. Kemudian yang kedua, hal-hal yang sifatnya penyimpangan, ya hal-hal yang sifatnya penyimpangan, baik itu perbuatan, ya kemudian juga keyakinan jemaah sekalian, maka di sini kita hati-hati agar kita tidak terjatuh daripada perbuatan atau keyakinan tersebut. Ya, ini yang sering ya disampaikan oleh para ulama, agar kita berhati-hati dari kebid'ahan, ya hati-hati dari ahlul bid'ah, kan gitu ya, supaya kita tidak terpengaruh. Kalau kita bisa memberikan nasihat jemaah sekalian, maka beri nasihat. Ya, ini maksudnya di bab amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau dia terjatuh pada kesyirikan, ya kita bisa menasihati, nasihati dia. Ya, kalau kita bisa nasihati dia. Dia terjatuh kepada kebid'ahan, kita bisa nasihati dia. Tapi untuk ya apa istilahnya itu, bersamanya di dalam kebid'ahannya tentu tidak. Ya, karena ini justru apa? Justru menjerumuskan kita. Ya, jadi kita mencintai karena imannya, tapi kita membenci karena perbuatannya di atas kekufuran atau di atas kebid'ahan tadi. Tidak berarti jemaah sekalian, tidak berarti di sini bersatu padu, ya kemudian kita membaur dalam segala hal yang sifatnya penyimpangan, tidak. Ya, kita tetap teguh di atas al-haq, teguh di atas kebenaran. Apa yang sifatnya penyimpangan, kita tidak bersama hal tersebut. Insyaallah demikian. Apa yang sifatnya pemikiran yang menyimpang, ya tadi disebutkan liberal dan sebagainya, maka di sini kita menjauhi, hati-hati. Ya hati-hati. Dulu para ulama salafus soleh yaitu tidak mau mendengar walaupun hanya satu kalimat dari perkataan ahli bid'ah. Coba dengarkan saya sebentar ya. Tidak, walaupun hanya satu kalimat. Kan seperti itu sama sekalian. Maka di sini hati-hati. Ya, jadi tidak berarti bersatu padu dalam segala keadaan, tapi di sini kita bersatu di atas iman, dan penyimpangan kita tidak membaur dengannya, karena memang kita khawatir ya terhadap agama kita sendiri. Dan Nabi SAW juga berpesan, almar'u ala dini khalili, ya, seseorang itu bergantung kepada agama kawannya. Falyandur ahadukum man yukhalil, hendaknya seseorang itu memperhatikan dengan dia siapa dia beryukhalil. Yukhalil itu teman akrab, kawan karib. Kita juga ingat bagaimana hadis Nabi SAW, kisah perang Tabuk, yang ada 3 orang sahabat yang tidak ikut berperang, kemudian diboikot oleh Nabi SAW, tidak diajak bicara sampai 50 hari. Yaitu ada seperti ini, merupakan kebijakan ya seorang pemimpin melihat seseorang yang menyelisihi ya sebuah aturan, ya itu merupakan salah satu tindakan yang dilakukan Nabi SAW sebagai efek jerah sampai turunnya ayat tentang diterimanya taubat ketiga orang tersebut. Seperti itu sama sekalian. Jadi tidak berarti membaur dalam segala hal, tapi di sini kita tetap hati-hati dan al-ukhuwah al-imaniyah tetap kita jaga. Ya, apa yang bisa kita lakukan jamaah sekalian. Apa yang di situ sifatnya penyimpangan, ya sifatnya pelanggaran, maka kita tidak ikut bersamanya. Saya ulangi, kita tidak ikut bersama hal tersebut karena kita menjaga agama kita agar tidak ternodai ya oleh pemikiran yang menyimpang, oleh kesyirikan maupun juga oleh kebid'ahan. Demikian. Termasuk kemaksiatan. Masuk kemaksiatan. Ya, misalnya ada beberapa orang yang di situ dia bermaksiat, dia bermain judi misalnya, dia berbuat minuman keras misalnya. Ya, tentu kita tidak membaur. Kita melewati, dia muslimin ya, bolehkah kita beri salam? Boleh. Assalamualaikum. Ya, fadal. Ini sudah waktunya sholat misalnya kan. Boleh sama sekalian. Atau kita mendatangi tujuannya apa? Mendakwahi. Kalau bisa ya, bisa mendakwahi lakukan. Kalau nggak bisa ya sudah.
Kan tingkatan amar ma'ruf nahi munkar itu apa? Pertama dengan tangan, yang kedua dengan lisan, yang ketiga dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Seperti itu. Ya, kebid'ahan kita enggak bercampur dengannya sama sekalian, baik itu kebid'ahan bersifat pemikiran maupun perbuatan, ya, dan tidak berarti kemudian kita beralasan ini menjaga ukhuwah Islamiyah lalu bercampur dengan bid'ah mereka, tidak. Karena nas-nasnya juga jelas. Ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dijelaskan ya tentang bahaya kebid'ahan tersebut, ya, dan bahwasanya amal bid'ah tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Mafhum ya, akhi? Tidak diragukan kita berada di masyarakat yang heterogen tadi saya sebutkan. Ya, di sini kita menjaga ya agama kita sama sekalian. Kalau dia seorang muslim ya boleh kita untuk menyapa. Boleh itu kita beri salam. Kalau dia ada kekurangan, kekhilafan, ya, perselisihan, penyimpangan, maka di sini peran kita. Peran kita untuk menyampaikan dakwah Islam ini sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Kan gitu ya, jamaah sekalian. Hati-hati dari sesuatu yang bisa menggelincirkan. Nah, barakallahu fikum. Nah, ada yang lain jamaah sekalian? Mafhum insyaallah. Jelas insyaallah. Barakallahu fikum. Ya, semoga bisa difahami jamaah sekalian. Kita cukupkan pembahasan kita dengan doa kafaratul majlis, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.